Halo, saya Mikhail Eko Pasaribu dari PSIK 21B. Di sini saya akan mengulas tentang teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan terhadap karya seseorang, di mana di dalamnya memuat sebuah analisis terhadap berbagai hal. Teks ulasan merupakan tinjauan atau resensi terhadap suatu karya. Pengertian teks ulasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Isnatun dan Farida. Menurut Isnatun dan Farida, teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang berisi pertimbangan atau penilaian sebuah karya yang dikarang atau diciptakan oleh orang lain. Yang kedua, menurut Dalman. Menurut Dalman, teks ulasan yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menilai keunggulan dan kelemahan suatu buku atau karya. Yang ketiga, menurut Waluyo. Waluyo berpendapat bahwa ulasan atau review yang disebut juga dengan teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu buku atau karya. Yang keempat, menurut Kosasi. Menurut Kosasi, teks ulasan atau sama dengan resensi, yaitu memperkenalkan buku atau karya kepada pembaca dan membantu untuk memahami atau bahkan mempertimbangkan untuk memilihnya. Kemudian tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan yang pertama, menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan suatu penulis pada suatu hal atau karya sementara. Yang kedua, memberikan informasi pada halayak ramai terkait standar kelayakan serta kepatutan suatu karya. Yang ketiga, untuk membantu para pembaca mengetahui tentang gambaran serta kritikan sebuah karya. Yang keempat, memberi informasi yang komprehensif terkait dengan sebuah karya. Yang kelima, untuk mengajak para pembacanya merenungkan, mendiskusikan, dan memikirkan masalah yang hadir pada sebuah karya. Yang keenam, untuk memberi pertimbangan kepada para pembaca masalah nilai kepantasan sebuah karya. Yang ketujuh, memberi kemudahan para pembacanya untuk mengidentifikasi hubungan antara karya satu dengan yang lainnya yang mirip. Untuk yang ke-8, untuk memberi pertimbangan kepada pembaca sebelum mereka memilih, membeli, atau menikmati sebuah karya. Kemudian, ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan yang pertama terdiri dari struktur yang lengkap. Yang kedua, di dalamnya memuat informasi berdasarkan dengan pandangan atau opini dari penulis tentang sebuah karya atau produk. Kemudian, opini teks ulasan berdasarkan dengan fakta yang telah diinterpretasikan. Yang keempat, mempunyai nama lain, yakni resensi. Struktur teks ulasan. Yang pertama adalah identitas. Pada struktur teks ulasan wajib dicantumkan identitas karya. Identitas karya biasanya berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama dalam teks ulasan. Orientasi menerangkan gambaran umum terhadap suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya yang kemudian akan diulas. Pada bagian orientasi ini, penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas dalam sebuah teks ulasan. Yang ketiga, sinopsis. Selanjutnya, teks ulasan juga harus tercantum sinopsis karya. Sinopsis karya yang dicantumkan pada teks ulasan ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat ada tafsiran. Struktur teks ulasan yang keempat adalah tafsiran. Tafsiran merupakan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Biasanya tafsiran membahas dari bagian-bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas karya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada evaluasi. Bagian ini penulis akan menulis evaluasi berupa pandangan penulis terhadap suatu karya yang diulas. Evaluasi ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran dari suatu karya sastra yang diulas. Pada bagian evaluasi ini akan disebutkan berbagai bagian yang memiliki nilai kelebihan dari suatu karya dan juga menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam karya tersebut. Yang keenam ada rangkuman. Rangkuman merupakan bagian teks ulasan yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Di bagian rangkuman, penulis akan menuliskan komentarnya terhadap karya yang ia ulas, apakah karya tersebut memiliki kualitas baik untuk dinikmati atau tidak. Selanjutnya, jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan yang berisi ini adalah teks ulasan yang berisi informasi,
mengenai gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan keseluruhan isi karya, tetapi hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menonjolkan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang kedua, ulasan deskriptif berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya, yang umumnya dilakukan pada karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan pada sebuah karya. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis berisi informasi ulasan terperinci suatu karya sastra dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ini dibuat secara objektif dan kritis, bukan pandangan pembuat resensi tersebut. Kemudian contohnya, dari mulai bagian orientasi, judul buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bintang Pustaka, tahun terbit 2005, isi resensi atau ulasan. Cerita ini berisi tentang sekelompok anak dengan semangat belajar dan bersekolah yang tinggi. Meski mereka masih duduk di kelas 1 SD dan SMP, serta bersekolah di sebuah sekolah yang penuh dengan keterbatasan, mereka tetap semangat menggapai cita-cita mereka. Pada awal cerita kisah yang diceritakan, sekumpulan anak yang tinggal di daerah Desa Gantung, Belitung Timur, mereka bersekolah di Muhammadiyah. Pemerintah pendidikan setempat hendak membubarkan sekolah tersebut karena jumlah siswa dan siswinya kurang dari 10 orang. Namun pembubaran tersebut diurungkan dengan syarat pada tahun ajaran baru haruslah memiliki 10 siswa-siswa baru. Usaha telah dilakukan, namun hingga saat acara pembukaan tahun ajaran baru sekolah tersebut hanya ada 9 orang anak. Semua orang khawatir akan kondisi sekolah tersebut. Namun, tiba-tiba sesaat sebelum kepala sekolah membacakan pidatonya, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan Harun ke sekolah tersebut. Sontak semua anak dan guru di sekolah tersebut bersuara gembira menyambut Harun. Penilaian, amat disayangkan film ini berkesan monoton dan hanya berpusat pada pendidikan di SD Muhammadiyah. Lebih baiknya beberapa scene yang ditampilkan harusnya diperpanjang seperti pada saat perkenalan per tokoh, namun secara keseluruhan film ini dibuat dengan sangat baik. Keinginan kuat para pengajar membuahkan hasil yang baik. Laskar Pelangi dapat terus belajar di sekolah walaupun tokoh Lintang terpaksa drop out karena ayahnya meninggal dan ia terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya. Selain itu, pengambilan kisah romansa pada film ini merupakan sebuah bumbu yang menghiasi film ini dengan baik. Kesimpulannya, dari film Laskar Pelangi dapat disimpulkan bahwa Laskar Pelangi memungkinkan kita melihat cerita yang didasarkan pada pengalaman pengarang yang menggambarkan kondisi prihatin anak-anak kurang mampu Pulau Belitung. Sangat banyak sekali pesan moral yang disajikan pada film ini sehingga tak jarang penonton sampai meneteskan air mata ketika menonton film ini karena kegigihan semangat Lintang dan teman-temannya demi meraih pendidikan di daerah yang sangat terpencil di Indonesia. Oleh sebab itu, maka tak heran jika film ini berhasil meraih berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.